Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 1003 orang benar. Di ruang pertemuan Kam Aote, mata semua orang tertuju pada Baru. Senlu sudah berdiri, menunggu perintah terakhir Lord Baru. Dia akan memimpin tim tempur pemenang AOT yang paling elit ini ke aliansi baru. Berjuang untuk masa depan Australia. Namun, semua orang segera menyadari bahwa ekspresi Baru berbeda. Tuan Baru, Senlu bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi? Apakah Patterson membuat masalah lagi? Ekspresi Baru berubah. Kali ini, aku ingin memberi Patterson kesempatan untuk bertindak seperti iblis. Tetapi, aliansi baru mengucilkan kami. Apa? Semua orang terkejut. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mengapa? Kami adalah pendukung paling setia aliansi baru ini. Sungguh terlalu berat bagi Biro Vulkan untuk melakukan hal ini. Apakah Australia akan ditinggalkan oleh era ini? Setelah melampiaskan ketidakpuasan dan mengekspresikan kemarahan, yang menggantikannya adalah gelombang kepanikan dan ketakutan. Setelah aliansi baru terbentuk, tujuan mereka jelas, mengandalkan aliansi baru, menggunakan aliansi baru sebagai dukungan, dan beradaptasi dengan era baru ini. Namun tanpa diduga, aliansi baru itu tidak menerima mereka dan menendang mereka ke samping. Suasana kekecewaan dan keputusasaan yang ekstrim menyebar. Mungkin kita telah membuat pilihan yang salah sejak awal, Senlu bergumam. Murid baru tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, seseorang di sampingnya berkata tanpa sadar, bagaimana kalau kita mengakui kesalahan kita kepada Biro Operasi Khusus Tiongkok? Biro Operasi Khusus tidak akan datang untuk menyelamatkan kita. Seseorang segera membalas, kami tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Bukankah kita hanya mencari masalah sekarang? Biro Vulkan memperlakukan kita seperti anjing. Seluruh Kam Australia kacau balau. Mereka bertengkar sampai muka mereka memerah. Sebenarnya itu juga untuk menyembunyikan kepanikan di hatiku. Baru merasa tertekan saat melihat sepotong data di tangannya. Jangkauan aktivitas Dark Light makin lama makin meluas. Jika tidak ada cara untuk menekan cahaya kematian, Australia akan jatuh ke dalam kekacauan total. Saat ini, Baru juga merasa menyesal. Jika kita telah menandatangani perjanjian pertukaran dan bantuan timbal balik dengan Biro Operasi Khusus China, tidak hanya masalah dalam negeri dapat diselesaikan, tetapi masalah bencana laut saat ini juga dapat dilindungi oleh Biro Operasi Khusus China. Memikirkan hal itu, Baru ingin menamparkan dirinya sendiri. Di samping Baru, Senlu menyaksikan pertengkaran itu dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kam Aote dilanda kekacauan. Senlu hanya bisa mengeluarkan telepon genggamnya tanpa daya dan melihatnya dengan santai untuk beberapa saat. Tiba-tiba, Senlu berdiri tegak dan menegakkan tubuhnya. Kita diselamatkan, desir, desir, desir. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandang ke arah Senlu. Apakah ada harapan? Senlu sangat gembira. Tangannya yang memegang telepon bergetar. Hadiah yang kami posting, seseorang menerimanya. Mendengar ini, wajah Baru menjadi gelap. Bukankah selalu ada seseorang yang menjawab panggilan?
Akan tetapi, meskipun banyak orang datang untuk mendapatkan mahkota misterius itu, tidak seorang pun yang sanggup menghadapi cahaya gelap yang aneh itu. Orang yang mengambil misi kali ini adalah pembunuh Tao Hua. Senlu berkata dengan gembira. Kalian semua tahu pembunuh Tao Hua, kan? Pembunuh misterius ini menguasai Eropa dan Amerika hanya dalam satu malam, dan menghilang setelah malam itu. Siapa yang mengira pembunuh Tao Hua akan datang ke Australia? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Setelah mengeluarkan ponsel mereka dan melihatnya sejenak, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Si pembunuh Peach Blossom, yang menjadi terkenal dalam semalam di Eropa dan Amerika telah muncul. Orang yang ingin dibunuh oleh pembunuh Tao Hua dilindungi oleh orang-orang kuat dari Biro Dewa Api. Namun, pembunuh Tao Hua juga membunuh orang-orang kuat dari Biro Dewa Api. Bunga persik akan mekar di Australia. Di ruang konferensi, suasana putus asa sebelumnya tiba-tiba menghilang, dan harapan kembali menyala di hati setiap orang. Si pembunuh Peach Blossom akan segera hadir, baru langsung berdiri dan berkata, segera umumkan berita ini agar masyarakat tenang. Hari ini, sejumlah demonstrasi telah terjadi di kota-kota besar. Senlu akan segera melakukannya. Pembunuh Tao Hua datang tepat waktu. Biro Vulkan dan Biro Operasi Khusus bukanlah orang baik. Hanya pembunuh Tao Hua yang merupakan orang baik. Segera publikasikan prestasi pembunuh Tao Hua ke seluruh negeri, terlepas dari apakah dia bisa menghadapi Ming Mingguang atau tidak. Kita harus membuat orang-orang yakin bahwa dia bisa menghadapi Ming Mingguang. Pembunuh Tao Hua menerima misi hadiah dari 10 negara sekaligus. Gaya ini memang sama seperti terakhir kali dia menjadi terkenal di Eropa dan Amerika. Jika dia tidak bergerak, tidak apa-apa. Namun, jika dia bergerak itu luar biasa. Tidak perlu bagi kam khusus Australia untuk mempublikasikannya. Berita bahwa pembunuh Tao Hua telah menerima misi hadiah dari 10 negara menyebar dengan cepat dalam waktu singkat, menyebar ke 10 negara dan bahkan dunia. Banyak netizen di seluruh dunia yang memperhatikan insiden 10 negara. Ketika mereka mengetahui bahwa pembunuh Tao Hua telah menerima hadiah dari 10 negara sekaligus, seseorang segera membuat statistik dan kemudian berseru, jika pembunuh Tao Hua menyelesaikan hadiah dari 10 negara, maka kekayaan yang akan diperolehnya akan cukup untuk menyaingi satu negara. Bagaimanapun, 10 negara telah mengeluarkan banyak biaya. Selain kekayaan, ada juga harta karun yang juga sangat menggoda. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu dapat dicapai? Jika mudah, hadiah dari 10 negara tidak akan menjadi masalah dunia. Apakah pembunuh Tao Hua berhasil atau tidak? Dia akan selalu menjadi pejuang di hati netizen dari 10 negara. Menanti-nantikan jatuhnya bunga persik, ibu kota, keluarga Chu. Chu Chen tidak menyangka bahwa dia masih di rumah, tanpa melangkah keluar. Tetapi dia menempati 2 dari 3 topik pencarian terhangat yang melanda dunia. Yang satu adalah eksperimen sang pahlawan Chu, dan yang satu lagi adalah perbincangan sengit yang disebabkan oleh si pembunuh Tao Hua yang menerima hadiah dari 10 negara. Kamu telah menjadi orang yang saleh di hati rakyat 10 negara. Song Yan tersenyum sedikit. Dia baru saja melihat artikel di mana seseorang memuji pembunuh
Taohua, dan menggunakan pembunuh, Taohua, untuk dibandingkan dengan pahlawan Tiongkok Chu. Dia mengkritik pahlawan Tiongkok Chu dengan keras dan mengatakan bahwa pahlawan Tiongkok Chu egois. Dia percaya bahwa hanya pembunuh, Taohua, yang bisa disebut sebagai orang kuat sejati di era baru. Artikel tersebut ditulis oleh jurnalis Australia Patterson. Chu Chen mengangguk sebagai jawaban yang wajar. Saya memang berusaha membantu orang-orang di 10 negara memecahkan masalah mereka. Dewi kecil di bahu Song Yan berkicau, bahkan burung-burung pun tidak mempercayai kata-kata Chu Chen. Kita akan berangkat malam ini. Tatapan mata Chu Chen tiba-tiba beralih ke Dewi kecil itu. Burung kecil bodoh. Apakah kamu ingin aku mengajakmu bermain ke luar negeri? Kicauan, Dewi kecil itu memalingkan kepalanya. Dia tidak akan mengikuti pria yang penuh kebencian ini. Bab 1004, Bunga Persik Gugur. Rumput tak tumbuh setelah menghabiskan beberapa hari bersama Dewi kecil itu. Chu Chen mengerti banyak suara kicauannya. Suara kicauan tadi merupakan ungkapan rasa jijik, tidak rela, dan enggan sang Dewi kecil untuk mengikuti Chu Chen ke luar negeri. Itu bagus. Chu Chen gembira dan memegang tangan Song Yan. Istriku, kita bisa menikmati waktu kita bersama kali ini. Chu Chen memutuskan untuk memulai misi perburuan 10 negara ini bersama Song Yan. Bila suami istri satu pikiran, mereka dapat mencapai apapun. Lagi pula, Song Yan sekarang adalah seorang prajurit di alam transformasi ilahi, tetapi pengalaman bertarungnya hampir nol. Chu Chen ingin mengajaknya keluar untuk memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman. Dewi kecil, begitu dia bereaksi, dia langsung berkicau pada Chu Chen tanpa henti, seolah berkata, "Jadilah manusia." Song Yan tidak dapat menahan tawa. Selama beberapa hari terakhir, dia semakin menyukai Dewi kecil dengan kepribadian yang khas ini. Dia berani mencintai dan membenci. Menghadapi kekuatan Chu Chen, dia bertarung berulang kali, mengalami kemunduran berulang kali, dan melawan berulang kali. Semangat perlawanan sang Dewi kecil sungguh mengagumkan. Song Yan lah yang berinisiatif mengusulkan untuk ikut serta dalam misi hadiah 10 kerajaan. Dia tidak ingin selalu menjadi wanita di belakang Chu Chen dan dilindungi oleh Chu Chen. Dia ingin menjadi wanita di samping Chu Chen dan berjuang berdampingan dengan Chu Chen. Song Yan sangat menantikan jadwal malam ini. Saya tidak pernah begitu bersemangat untuk pergi ke luar negeri. Di dunia maya, netizen dari 10 negara yang telah lama menunggu akhirnya hidup kembali. Mereka berlarian untuk saling bercerita, menangis kegirangan, dan menantikannya dengan gembira. Musim semi 10 kerajaan akhirnya tiba. 10 negara terselamatkan. Pembunuh Taohua akan segera tiba. Meskipun ia hanya memiliki 1 rekor sebelumnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Dia berani menerima misi hadiah dari 10 negara sekaligus, yang menunjukkan kemampuannya. Sebuah artikel mengatakan hal itu dengan benar. Pembunuh Taohua adalah orang kuat sejati di era baru. Yang lainnya, seperti pahlawan Tiongkok Chu, adalah orang-orang yang egois. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di 10 negara kita. Australia, di dalam kantor surat kabar, Patterson duduk di kantornya, menjelajahi informasi di internet, dan dia menemukan bahwa artikelnya telah menerima tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gagasan utama artikel tersebut sangat jelas. Ia memuji pembunuh Tao Hua ke altar dan menginjak-injak pahlawan Tiongkok Chu dengan kejam. Patterson, bagus sekali. Seorang kolega mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Anda kini telah menjadi panutan di hati rakyat Australia. Artikel-artikel Anda lebih berharga daripada 1.000.000 tentara. Patterson tersenyum. Saya hanya menyatakan fakta. Saya menyatakan kebenaran. Pahlawan Cina Chu memang seorang penjahat. Izinkan saya menulis artikel lain untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Patterson memiliki indera yang sangat peka terhadap peristiwa terkini. Dia tahu betul bahwa saat ini, orang-orang suka membaca artikelnya yang memuji pembunuh Tao Hua, dan dengan marah mengkritik pahlawan Tiongkok Chu. Terutama yang terakhir, masyarakat 10 negara selalu menaruh dendam terhadap pahlawan Tiongkok Chu, sebab mereka tahu bahwa pahlawan Chu berkemampuan, tetapi tidak mau menginjakkan kaki di wilayah 10 negara tersebut. Mulai hari ini, aku akan menjadi musuh seumur hidup pahlawan Tiongkok Chu. Patterson mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, jika ada warga di 10 negara yang mendengar nama pahlawan Chu dan tidak menunjukkan rasa jijik, maka itu adalah kesalahanku. Patterson merasakan motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan segera duduk tegak dan mulai mengetik pada keyboard. Malam tiba, di keluarga Chu di ibu kota. Sebelum Chu Chen dan Song Yan berangkat, Chu Kaiping mengirimkan semua informasi hadiah dari 10 negara yang telah diselesaikan sepenuhnya kepada Chu Chen. Chu Chen memilih Australia sebagai perhentian pertamanya. Ia pun penasaran dengan jenis monster apa yang menyebabkan terjadinya gelapnya cahaya di Australia. Kubu khusus Australia ingin bergabung dengan aliansi baru, tetapi ditolak. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam, negara pendiri aliansi baru itu pasti memiliki seorang prajurit di alam transformasi ilahi. Tampaknya perubahan baru telah terjadi di sana hanya dalam beberapa hari. Biro Dewa Api jelas telah memperoleh dukungan baru. Dengan pulihnya energi spiritual, roh orang-orang kuat di zaman kuno secara bertahap terbangun, atau prajurit kuno modern mengalami petualangan, atau bahkan benih obor beberapa sekte dijarah oleh yang lain sebelum mereka dapat memperoleh warisan, dan seterusnya. Setiap hari, setiap menit, ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Ini adalah salah satu tanda era baru seni bela diri kuno. Orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Chu Kaiping melirik Chu Chen, tetapi dia tidak khawatir. Bagaimanapun, efektivitas tempur tahun 2000 meningkat setiap hari. Kini hampir setiap hari ada saja orang yang berhasil menyamakan jiwanya dan terlahir kembali di tubuh orang lain. Di kantor perekrutan Kunlun 2000, ada orang baru yang bergabung setiap hari. Kekuatan keseluruhan seni bela diri kuno di seluruh dunia sedang melonjak. Saya harus mengakui bahwa pembentukan aliansi baru tampaknya telah menemukan jalan keluar baru bagi Biro Vulkan. Chu Kaiping menghela napas. Beberapa pertempuran telah terjadi dalam 2 hari terakhir, dan aliansi baru telah memenangkan kemenangan dengan kekuatan yang luar biasa. Anda tahu, kemenangan juga berarti bahwa mereka akan mendapatkan rampasan yang luar biasa dan semakin meningkatkan kekuatan mereka. Di mana monster gurita itu? Chu Chen bertanya. Aliansi baru belum mengambil tindakan terhadap monster gurita itu. Mungkin mereka belum sepenuhnya yakin. Chu Kaiping berkata. Namun,
Pertempuran terakhir dari tim-tim kuat aliansi baru semuanya terjadi di laut. Mereka memburu beberapa raja binatang laut dan memperoleh beberapa harta karun. Fokus aliansi baru ada di lautan. Penjelajahan lautan tiada habisnya. Apalagi di era ini, situs-situs seni bela diri laut purba kerap kali bermunculan. Chu Chen mengangguk. Dia tidak pernah meremehkan apa yang disebut aliansi baru. Tetapi tentu saja, dia tidak pernah menganggapnya terlalu serius. Untuk saat ini saya tidak akan menyinggung orang lain, kecuali mereka menyinggung saya. Baru saja, 10 menit yang lalu, pasukan lain bergabung dengan barisan aliansi baru. Chu Kaiping berkata, pengumuman resmi aliansi baru menyatakan bahwa aliansi baru akan terdiri dari 12 negara, yang semuanya terkonsentrasi di Eropa dan Amerika. Chu Kaiping tersenyum. Struktur kekuatan aliansi baru adalah bahwa masing-masing dari 12 negara akan mengirim seorang perwakilan untuk bersama-sama merencanakan aliansi baru. Kebangkitan aliansi baru tidak dapat dihentikan. Paman dan keponakannya mengobrol tentang situasi internasional hingga pukul 11 malam. Chu Chen melirik waktu dan berkata, saya akan bersiap-siap berangkat. Chu Kaiping berdiri dan berkata, saat bunga persik berperang, tak sehelai rumput pun akan tumbuh. Chu Chen, kapan paman kedua saya menjadi begitu kekanak-kanakan? Chu Chen menggendong Dewi kecil itu di bahu Song Yan dan melemparkannya ke belakangnya. Burung kecil bodoh, kamu harus merawat rumah dengan baik dan jangan terbang ke sana kemari. Dewi kecil itu berkicau dan berputar-putar, lalu mendarat di bahu Song Yan lagi sambil mengumpat. Dia ingin pergi juga. Song Yan tersenyum dan berkata, biarkan Dewi kecil pergi bersama kita. Chu Chen hanya mencoba menghibur Dewi kecil itu dan langsung tertawa terbahak-bahak. Pada malam hari di rumah keluarga Chu, sebuah mobil melaju kencang bagai kilat hitam. Ketika mobil memasuki bandara, Chu Chen dan Song Yan sama-sama mengenakan masker dan kacamata hitam, dan burung suci kecil itu dimasukkan ke dalam tas. Tidak seorang pun mengenali Chu Chen dan Song Yan. Pasangan itu naik pesawat dan menuju Australia. Bersambung.